Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang array dan array list. Kita mulai dengan array. Oke, kita mulai dengan pengertian array. Jadi array itu adalah ruang-ruang atau space-space yang berurutan di memori komputer yang bisa menampung nilai-nilai dengan tipe data yang sama ya. Jadi misalnya ada array of integer, berarti kita memiliki space-space kosong ya, space-space yang bisa diisi ya, yang letaknya itu berurutan ya. Biasanya di dalam deklarasi awalnya itu kita perlu menyebutkan berapa banyak sih dari ruang tersebut yang kita perlukan ya. Yang tiap-tiap ruangnya itu atau space-nya itu memiliki ukuran yang sama ya, size dari tiap elemennya itu ya. Nah, setelah dideklarasikan ya, ukuran array-nya itu adalah tetap. Jadi misalnya kita buat array integer dengan ukuran 6 ya, 6. Jadi dia bisa memuat maksimal 6 elemen. Jadi misalnya array of integer dengan jumlah ukuran adalah 6, maka dia bisa memuat hanya maksimal 6 nilai integer. Ya. Jadi ukuran array adalah tetap ya. Terus tipe datanya sama. Jadi kalau misalnya kita sebutkan array of integer ya, maka yang bisa mengisi nilai-nilai yang bisa mengisi ruang-ruang tersebut atau elemen-elemen atau sel-sel tersebut itu adalah nilai yang bertipe data integer ya. Terus karena tipe datanya sama ya, kalau misalnya kita buat array of integer dengan tipe data primitif, maka ukuran space yang disediakan di memori itu adalah sama untuk tiap elemennya ya. Jadi misalnya ini adalah integer ya. Ukurannya sekian, sekian byte ya, sama dengan ukuran sel yang keduanya, sekian byte juga. Jadi semuanya ini, kalau misalnya ini adalah array of integer, tiap selnya ya, tiap elemennya itu memiliki ukuran byte yang sama. Di reserve di memori komputer ya, sudah di booking di memori komputer, yang nantinya itu bisa diisi dengan nilai-nilai integer ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tipe datanya adalah tipe data objek? Ya, maka yang disimpan adalah referensi ke alamat objek yang dituju ya di dalam memori. Jadi untuk objek bukan nilainya yang dimasukkan ya, bukan nilainya yang disimpan di situ, tetapi adalah referensi ke objeknya yang berada di lokasi lain di memori. Jadi ini adalah array ya. Nah, kelemahan array adalah, kekurangan array adalah dia tidak dinamis. Sekali didefinisikan ya, sekali dideklarasikan, maka dia akan membooking atau mereserve sekian memori, sekian jumlah memori di sekian jumlah space di dalam memori komputer ya. Kalau tidak digunakan ya memori tersebut tidak akan bisa dipakai karena sudah di reserve atau di booking ya. Nanti mau dimasukkan nilai atau tidak itu tergantung dari programnya ya. Jadi dia tidak dinamis. Selain itu dia juga tidak bisa di-extend atau ditambahkan ukurannya ya. Kita tidak bisa mengubah menambahkan ukuran dari suatu array ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang array list, yaitu kita membuat array yang dirangkai menjadi suatu list ya. Jadi array-nya itu bisa di-extend, diakali ya,
Supaya kalau misalnya kita mau tambah kapasitas, kita buat array lain yang mana array 1 dan array yang baru itu, array yang lama dan array yang baru itu terhubung ya, bisa dihubungkan dalam suatu struktur data list. Ya, nanti kalian akan belajar struktur data list di mata kuliah, ya misalnya algoritma dan struktur data. Oke, nah kita lanjut dengan bagaimana cara mendeklarasikan array dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, di sini ada contoh ya yang saya tampilkan bagaimana penggunaan array yang mulai dari deklarasi, pengaksesan elemen sehingga perubahan nilai yang ada ya. Termasuk juga copy array ya. Oke, kita mulai dari baris 9. Nah, ini adalah deklarasi array. Nah, kita buat variabel tapi variabelnya ini dia tidak mengacu ke array apapun ya, karena yang dituju adalah 0. Ya. Baris ke-10 ini kita buat variabel untuk array of integer dan ini kita buat array baru, tetapi ini panjang array-nya adalah 0. Ya. Seharusnya kita bisa isi elemen di sini ya. Cuma tidak kita buat ya karena kita biarkan isinya adalah 0. Oke. Terus deklarasi yang lain yang kalian bisa gunakan untuk mendeklarasikan array ya, cara yang lain, itu kita ke baris 29. Nah, di baris ke-29 ini kita mendefinisikan suatu array of integer yang panjangnya maksimal adalah 3 ya. Maksimal adalah 3 seperti ini. Nah, kalau yang ini baris 11 ini adalah deklarasi array of integer dan ini kita sudah deklarasikan nilainya ya. Kita tidak perlu mendefinisikan tipenya, nanti compiler dari Java yang akan menginferensi tipe data dari array yang kita buat. Ya, karena variabel yang dituju adalah integer, maka otomatis elemen-elemen yang terdapat di dalam array tersebut haruslah bertipe integer juga. Oke, atau mungkin yang lebih rendahnya ya bertipe integer ya. Kalau misalnya tipenya adalah byte, nanti akan otomatis dikonversi menjadi integer. Ya. Terus untuk cara yang lain, kalau misalnya kita mau lebih spesifik ya, dengan menyebutkan tipenya, kita pakai cara seperti ini. Jadi kita sebutkan new, double ya, kurung buka, kurung siku buka, dan kurung siku tutup, kurung kurawal buka. Terus kita isi semua elemennya, ada 4 elemen di sini. Nilainya 1, 2, 3, dan 4. Dan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah cara deklarasi variabel dengan nilai yang default ya, termasuk juga dengan tipenya. Terus untuk copy-nya sendiri ya, kalau misalnya kita ingin copy suatu array ke array yang lain, kita pakai library arrays karena dia sudah menyediakan metode copy of range ya. Copy of range ya. Kita copy array D ya. Mulai dari elemen kedua ya. Kedua di sini sampai dengan elemen terakhir. Ya, perlu kalian ingat Java itu adalah zero base array ya, zero base index. Jadi indeks pertama itu elemen pertama itu diakses dengan indeks 0 ya. Oke. Oke, saya coba komen dulu yang lain ya. Di sini kita komen. Kita lihat isinya seperti apa. A, B, C, D, dan E ini. Oh, oke. Ini saya stop. Saya jalankan dari sini, run Java application.
Oke, kalau kalian lihat, nah isi dari A adalah 0 ya, karena dia tidak mereferensi atau mengacu ke array apapun. Kemudian C ya, C itu panjangnya adalah 3, B itu panjangnya adalah 0, karena tidak ada isinya. Terus D itu ada 4 elemen ya. Terus kita mau lihat nih, kalau yang E itu ada berapa elemen? E itu harusnya ada 3 elemen saja karena kita mau copy array-nya itu dari elemen kedua ya, atau indeksnya adalah 0 ya. Indeksnya adalah 0 sampai dengan D kurang panjang D ya, dikurangi 1. 4 kurang 1 ya 3. Jadi indeks dari 1 ke 3. Kita cek. Oke, tunggu. Oke, sorry ada kesalahan. Ya, seharusnya copy of range ini ya, to-nya itu adalah final index of the range to be copied. Jadi indeks terakhir yang akan di-copy ya. Tetapi dia eksklusif, artinya elemen terakhir itu tidak akan di-copy ya. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, yang di-copy itu adalah dari indeks 1 ya, 0, 1 ya, berarti 2, 3, 4, sampai dengan D length kurang 1. Length-nya adalah 4 ya, 4 kurang 1, 3 ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Harusnya yang di-copy adalah 2, 3, 4 ya. Tetapi karena to-nya ini adalah eksklusif, maka elemen yang terakhirnya itu, atau yang berada pada indeks 3 itu tidak akan di-include-kan ya, tapi di-exclude. Jadi yang dimasukkan setelah copy adalah elemen 1 dan 2 saja. Jadi makanya di sini panjangnya adalah 2. Kalau misalnya d-length-nya ini kita ubah, kita hapus hanya d-length saja, ya, maka panjangnya yang di-copy adalah 3. Ya, jadi 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengakses nilai-nilai yang ada di dalam array? Caranya adalah seperti ini. Ya, saya komen dulu baris yang di atas. Caranya adalah nama array-nya, ya. Terus yang di dalam kurung siku ini kita isi dengan indeksnya. Ya. Nah, ini perintah yang 3 perintah baris ini, ya, akan menampilkan 1, 2, dan 3 ya. Elemen ke indeks 0, 1, dan 2. Ya, nilai-nilainya adalah 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Oke, saya akan coba tampilkan hasilnya. Ya, seperti ini. Ya, 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang saya coba ya ganti dengan D. D. Ya, ini D. D, ini saya ganti dengan 3. Saya jalankan. Nilainya adalah 1, 2, dan 4. Ya. Indeks 0-nya adalah 1, indeks 1-nya adalah 2, indeks 3-nya adalah 4. Karena tipenya double, maka double ya. Maka yang ditampilkan adalah bilangan desimal. Ada titik nolnya. Ya, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan nilai ke suatu array. Ya, memberikan nilai suatu array. Ya, ini saya komen dulu baris 23 dan sampai dengan 25. Terus saya komen yang ini dari 27 sampai 36. Ya, yang ini saya hapus saja. Ya, nah di sini deklarasinya adalah
sorry, saya uncomment aja semuanya ya. Nah, kita fokus ke baris 27 sampai 36. Nah, di sini kita buat array integer dengan panjang 3 ya. Nah, semuanya ini ya, semua elemen yang terdapat pada F itu masih kosong. Jadi kita belum inisialisasi dengan nilai apapun. Nah, untuk memberikan nilai ya seperti ini. Kita tinggal pakai nama variabelnya terus kurung siku, indeks yang kita ingin beri nilai ya, kita isi dengan nilainya. Jadi sama dengan 99, sama dengan 100, terus sama dengan 31 ya. Nanti indeks ke 0 itu nilainya 31, indeks ke 1 nilainya 100, dan indeks terakhir nilainya 99. Ya, kita pakai perintah ini untuk mengakses nilainya ya. Kalau kita jalankan saja, nah hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah belajar cara mendefinisikan array, inisialisasi dengan nilai, terus mengakses nilai yang ada di dalam array, dan juga bagaimana memberikan nilai ke elemen-elemen yang ada di dalam suatu array. Ya, kita lanjut lagi ke array list. Nah, karena kelemahan dari array yang ukurannya itu tidak bisa di-extend, diperluas, atau ditambahkan, atau diperbesar ya, maka orang kemudian datang dengan suatu solusi yang disebut dengan array list ya. Jadi list ini merupakan rangkaian dari banyak array ya yang dihubungkan dengan pointer atau referensi dari satu list ke list berikutnya ya. Jadi dengan akal-akalan atau solusi seperti ini, kita bisa mempunyai suatu struktur data yang bisa di-extend, ditambahkan, diperluas secara terus-menerus ya sampai memori komputer itu penuh ya. Jadi seperti ini. Kalau kalian lihat, ya di sini kita punya array yang pertama itu adalah 6 elemen ya, 34, 21, 198, 117 ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan suatu nilai yang baru ke dalam suatu struktur data tertentu ya. Nah, array list ini punya solusinya, yaitu dia akan mereserve lagi suatu tempat di dalam memori ya, yang sebesar memori yang mirip lah, yang sama dengan array yang pertama ya, cuma nanti dibuat kosong ya. Nanti dibuat kosong, baru kemudian kita tambahkan nilai yang dimaksud. Nah, struktur datanya sendiri ya nanti akan memiliki suatu counter ya. Kira-kira ukuran listnya itu berapa ya. Kalau misalnya kita tambahkan satu nilai ya 89 misalnya, nanti dia akan menghitung, oh ternyata ukuran dari array-nya itu adalah 7 ya. Jadi dia punya suatu counter tersendiri ya, penghitung tersendiri di dalam struktur data tersebut ya. Nah, ini prosesnya akan ya berlangsung seterusnya ya. Kalau misalnya di sini sudah penuh ya, terus dia ingin menambahkan elemen baru lagi, nanti akan dibuat lagi array selanjutnya ya. Array yang ketiga, nanti ada pointer lagi yang akan menuju ke dari array kedua ke array ketiga tersebut ya. Terus kalau kalian perhatikan nanti di indeks ke-6 ini ya, di indeks ke-0 dari array kedua ini bisa dianggap sebagai indeks ke-6 dari struktur data array list tersebut ya. Nah, dari sini kalian bisa dapat gambaran kasar bagaimana array list bekerja.
Jadi array list itu adalah array banyak array yang dihubungkan dalam suatu struktur data list ya. Nah, keuntungannya adalah lebih dinamis ya. Terus ya ukurannya dapat diperbesar. Kita tambahkan terus-menerus nilainya, nanti array-array baru akan bisa ditambahkan ya. Ditambahkan ke dalam struktur data tersebut. Ya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan kode bagaimana mendeklarasikan array list dan juga untuk menambahkan nilai ya, dan juga untuk ya menghapus nilai dari list tersebut ya. Oke, kita mulai dengan saya jalankan dulu aja kodenya. Sini ada array list demo, saya jalankan. Oke, dan memang ini seharusnya adalah error ya. Harusnya adalah error. Oke, kita mulai dari nomor 10. Saya komen dulu yang di bawah. Dari baris 10 saya komen dulu. Kita mulai dari baris 10 ya. Ya, sama dengan kayak array yang tadi ya. Ini deklarasinya variabel dengan tipe array list. Isinya adalah integer ya. Ya, tipenya itu kita bisa isi macam-macam ya. Mau double dan lain sebagainya juga bisa. Cuma variabel A-nya ini menunjuk ke 0 ya. Jadi dia tidak menunjuk ke suatu nilai atau tipe data tertentu ya. Terus baris ke-11 kita buat array list, objek dari array list tetapi kosong ya. B ini adalah kosong. Nah, ini hasilnya ya seperti ini. Tampilan cetakannya ya kosong. Ya. Terus kalau misalnya kita ingin inisialisasi array list tersebut dengan beberapa nilai di awal, caranya seperti ini ya. Jadi di sini sebenarnya kita buat list ya dengan nilai-nilai berikut 73, 101 dan 6. Jadi inisialisasi awalnya 73, 101 dan 6. Ya, di situ. Oke. Ya, seperti ini. Saya coba jalankan ya. Ya, oke. Tiganya seperti itu. Nah, bagaimana dengan penambahan nilai? Ya. Nah, B-nya ini kan kosong ya. Nah, sekarang kita mau isi dengan 99, 98, dan 97. Ya. Saya jalankan. Caranya adalah dengan cara B titik add 99. Ya. Setiap kali penambahan nilai itu ditambahkan di belakang. Jadi kalau kalian lihat urutannya ini sama ya. 99, 98, dan 97. Nah, untuk mendapatkan ukuran dari suatu array, itu caranya dengan memanggil metode b.size ya. Metode size saya jalankan sekali lagi ya. Ukuran dari B adalah 3 karena tadi kosong kita isi dengan 3 nilai yang ada di sini. Bagaimana dengan menghilangkan nilai yang ada di dalam array? Ya, kita panggil metode remove. Yang ada dalam kurung ini bukan nilainya ya, tetapi adalah indeksnya. Kita lihat, kita jalankan. Nah, indeks 99 ini yang akan dihapus ya. Yang dihapus ya 99. Karena berada di indeks 0 yang pertama ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin remove nilai ya 97. Nah, ini kalau kita jalankan akan terjadi error ya. Ada nilai 97, tapi 97 yang dimaksud di sini
itu adalah indeksnya ya. Jadi dia menganggap 97 itu sebagai indeks. Nah, untuk menganggap kalau yang di remove itu adalah bertipe integer ya dengan nilai 97, ya, kita harus eksplisit buat seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kita mesti deklarasi variabel integer set ya 97 tapi dengan tipe data integer yang wrapped class-nya ya, wrap class-nya yang huruf besar itu ya. Boxing, kita boxing nilai 97 ke dalam wrapper class-nya yaitu integer. Baru kemudian kita panggil remove. Remove di sini berarti set ini kan 97. Ya, kita lihat hasilnya sisanya 98. Karena yang di indeks 0, 99 sudah kita remove dan nilai 97 kita remove dari array tersebut. Oke, seperti itu. Terus bagaimana caranya mendapatkan nilai dari suatu array? Kita menggunakan metode get ya. Get 0 atau bisa juga seperti ini, get c size kurang 1. Ya. Yang digunakan untuk mengakses elemen terakhir dari array list. Si size-nya itu kan 2 ya. Kita kurangi dengan 1 berarti 1 ya. Karena sama dengan array list juga menggunakan zero base index, berarti 1 itu adalah elemen terakhir dari suatu array list yang panjangnya 2. Saya jalankan sekali lagi. Jadi C ya, indeks ke 0 itu adalah 73 ya, sedangkan indeks terakhirnya nilai terakhirnya adalah 6. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan suatu nilai pada posisi tertentu? Caranya adalah kita add ya nilainya, kemudian ini adalah indeksnya. Berarti kita sisipkan nilai 999 ke indeks 0. Otomatis nilai yang sudah ada di indeks 0 ini nanti akan bergerak ke belakang ya. Jadi dia akan bergerak ke belakang. Oke, biar lebih jelas saya buat seperti ini. Ya, ini C. Ini saya jalankan sekali lagi. Oke, ada yang salah. Tunggu, ada yang salah di sini. Oh, iya, sorry, kebalik. 0 ini 0 ya, nilainya 99. Oke. Ya, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ya, jadi indeksnya dulu yang pertama, baru kemudian nilainya sebagai parameter ya. Kalau kalian lihat 99 nanti ada di depan, ya nanti 73 dan nilai berikutnya akan bergeser satu ke belakang. Ya, seperti itu. C0-nya ada 99 dan C1-nya adalah 73. Ya. Jadi demikian bagaimana kita membuat array list dari deklarasi, penambahan nilai, ya. Bagaimana caranya menghilangkan suatu nilai dari suatu array list, ya. Terus bagaimana mengakses ya nilai pada indeks tertentu, ya, dan bagaimana juga kita menyisipkan suatu nilai pada indeks tertentu. Oke, nah kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu bagaimana konversi dari array list ke array dan sebaliknya dari array ke array list. Nah, dari kode yang kalian lihat di sini ya,
Ini adalah saya deklarasikan array-nya terlebih dahulu. Jadi isinya adalah suatu list, ya, array list, yang isinya adalah 3, 2, dan 1. Ya. Nah, cara konversinya, kalau dengan menggunakan metode yang ada, ya, kita panggil list-nya, terus kita panggil perintah to array, operasi to array, kemudian di dalamnya kita buat integer, new integer, ya, new integer, terus kita mulai dari awal indeks ya, untuk isi dengan nilai yang ada di dalam list tersebut. Nah, hasilnya itu kita assign ke variabel array. Baru kemudian array-nya ini kita tampilkan ya, dalam kita tampilkan isinya. Nah, untuk menampilkan array dalam bentuk string yang bagus seperti ini, itu kita pakai kelas arrays, terus kita panggil metode toString dengan parameter array yang ini, ya. Hasilnya itu yang ini. Oke, ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan memanggil method stream. Memanggil method stream dari list. Nanti di bagian pertemuan-pertemuan bagian akhir dari perkuliahan ini, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan stream di sini. Oke. Nah, setelah method stream, ya, di sini. Jadi dia akan mengembalikan kelas stream integer, ya. Nah, di dalam kelas stream itu ada metode toArray juga, dan parameternya harus seperti ini ya. Jadi dia akan membuat integer baru ya. Integer baru nanti akan diisi dengan nilai-nilai yang ada di dalam stream. Baru kemudian kita assign nilai tersebut ke array 2 yang ada di sini, dan kita tampilkan nilainya sama seperti di atas. Ya, hasilnya sama ya, seperti ini ya. Hasilnya sama. Terus bagaimana caranya kita ubah balik ya dari array ke list. Nah, untuk membuat array list yang baru ya, kita pakai perintah yang ada di nomor 25, baris 25. Ya, kita buat new array list, kemudian di parameternya kita buat list baru ya. Dengan perintah raise. Kita gunakan kelas arrays-nya ini, kita panggil metode aslist ya, dan di dalamnya ini kita isi dengan parameternya, kita isi dengan array-nya. Kemudian kita tampilkan isi dari array list tersebut. Oke. Ya, ini cara kalau kita menggunakan application programming interface yang sudah ada ya, atau cara-cara metode-metode yang sudah disediakan oleh Java, kita buat sesingkat mungkin jumlah barisnya ya. Untuk cara yang lebih manual ya, itu misalnya kita bisa pakai strategi copy satu-satu ya. Copy satu-satu. Jadi misalnya kita punya, di sini kan sudah ada listnya ya. Kita sudah ada listnya, terus kita mau buat array baru ya. Berarti integer ya. Taruhlah yang ini. Kita pakai yang primitif aja, integer, temporary ya. Atau misalnya A lah, new integer ya. Kita isi berapa? Listnya kan size-nya berapa? List size-nya 3 ya. Berarti nanti A-nya ini adalah array isinya 3 ya. Kemudian kita copy satu-satu. Jadi A sama dengan 0 ya. Taruhlah kita mau balik isinya ya. Kita mau balik isinya, berarti kita mulai dari 3. Terus list get 0 ya. Sorry, 3, 1, 0. Karena zero base index, maksimal indeks adalah 2. Ini 0,
Ini 1, ini 2. Kita cetak array-nya, ya, array yang ketiga. Saya copy aja. Di sini saya isi dengan A. Array ketiganya, ya, array A aja. Saya jalankan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita copy satu-satu ya. Terus bagaimana konversi manualnya dari array ke list? Ya, mirip-mirip. Taruhlah kita buat 1 di sini ya. Ini list 2. B lah. B atau L aja. L. Ya. L kita isi add A 2 ya. LA2 ini 1, 0. Nah, ini kita balikan lagi nih. Ya. Kita pakai sistem ini L to string. List L. Ya, kita lihat hasilnya. Ya. Seperti ini ya. Jadi ini cara manual. Jadi kita copy satu-satu elemennya. Terus ini cara yang kedua. Ya, sama juga. Ini adalah cara dari array list ke array. Sedangkan kalau yang ini adalah dari list ke array. Cara yang sama ya, yaitu kita copy satu-satu nilainya. Oke, jadi selain bisa cara yang cepat, cara pendek seperti ini, kalian juga bisa lakukan dengan cara yang panjang. Kita copy satu-satu. Jadi demikianlah cara mengkonversi dari array ke array list ataupun dari array list ke array.